Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggit Budiarto. Ini buat rekaman praktik peradilan perdata. Surat kuasa dari Tuan Andi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Bogor, pekerjaan wirausaha. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Memberi kuasa kepada nama Muhammad Anggit Budiarto SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Tangerang, pekerjaan advokat. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk menjadi kuasa hukum kami atau menyatakan hak kami serta memperjuangkan kepentingan kami menurut hukum dalam perkara perdata. Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, penerima kuasa berhak membuat dan menandatangani eksepsi atau jawaban serta surat-surat lainnya yang berhubungan, memberikan atau menyanggah keterangan-keterangan alat bukti, menghadirkan atau menolak kehadiran saksi, menyanggah keterangan saksi, melakukan upaya hukum, termasuk banding dan kasasi, serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memorinya, menghubungi instansi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, serta instansi lainnya yang berhubungan, melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini. Penerima kuasa Muhammad Anggit Budiarto SH, pemberi kuasa Tuan Andi, Bogor, 17 Oktober 2005. Dan membacakan surat perihal gugatan Donggala 26 Oktober 2005 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor di Bogor, dengan hormat untuk dan atas nama Tuan Andi berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Muhammad Anggit Budiarto bertindak mewakili Tuan Andi yang beralamat di Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Penggugat bersama ini menyampaikan gugatan terhadap nama Tuan Budi, alamat Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat, karena telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli dengan alasan sebagai berikut. A. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, bahwa tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. B. Dasar-dasar gugatan. 1. Bahwa harga tanah yang dijual sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Tahap 2 sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. 4. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat tugaran atau somasi, tetapi tidak diindahkan. 5. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut yang terdiri atas 5 unsur, yaitu 1. Harus ada perbuatan positif maupun negatif. B. Perbuatan itu harus melawan hukum. 3. Ada kerugian. 4. Ada hubungan sebab akibat kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. 5. Ada kesalahan. 6. Bahwa berdasarkan pasal 134 KUH Perdata berbunyi menyatakan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan dimulai saat debitur dinyatakan lalai dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut. Atau jika sesuatu yang harus diberikan hanya bisa diberikan dalam waktu yang melebihi batas yang ditentukan. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata berbunyi mengatur sanksi yang harus ditanggung debitur wan prestasi. Sanksi ini berupa
kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh kreditur. Berdasarkan uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, bersama ini penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima permohonan penggugat untuk seluruhnya, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat untuk penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa penggugat menyampaikan gugatan ini, bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya, baik oleh tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai barang tersebut. Mohon kiranya Ketua Majelis dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi. Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Pengadilan Negeri Kota Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equat bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat Muhammad Anggit Pudiarto, SK. Jawaban gugatan replik Kota Bogor 5 November 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor nomor 32 PDT 2025. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenalkanlah kami selaku kuasa hukum dari penggugat hendak mengajukan replik sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 2 November 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa menyatakan benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebanyak 1 miliar rupiah. 3. Tergugat belum dapat melunasi hutang dikarenakan belum mendapat pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. 4. Bahwa penggugat dengan itikat baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan dan telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi. Namun ternyata tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini tergugat belum membayarkan hutangnya kepada penggugat. 5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi. 6. Bahwa kerugian penggugat atas perbuatan wan prestasi tergugat diantaranya hutang pokok sebesar 1 miliar rupiah terhitung hingga didaftarkannya gugatan adu. 7. Total hutang tergugat 1 miliar rupiah. 8. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi, maka telah patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Mengenai pokok perkara, 1. Bahwa pihak tergugat telah mengakui adalah benar perjanjian yang dinyatakan oleh pihak penggugat. 2. Bahwa pihak tergugat telah mengakui adalah benar keterangan pada isi perjanjian tersebut. 3. Bahwa pihak tergugat telah mengakui adalah benar mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah. Primer, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara menolak seluruh jawaban tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Anggit Budiarto SH. Kesimpulan. Pengajuan alat bukti. Kota Bogor 23 November 2005. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor di Kota Bogor. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Anggit Budiarto SH, 2 Budiarto SH, masing-masing adalah advokat beralamat di kantor Anggit dan rekan Jalan Merpati, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa nomor SK 4 2025 pada tanggal 17 Oktober 2005, bertimbang untuk mewakili atas nama Tuan Andi, umur 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat kedudukan Mawar, Jalan Mawar nomor 10, Kota Bogor, pekerjaan pegawai negeri sipil, nama jabatan pengolah data. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas. Untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagai telah disampaikan di dalam surat gugatan maupun replik, dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti berikut. 1. Bukti tertulis. A. Surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari 2023. B. Surat teguran somasi ke-1 tanggal 10 Juli 2023. C. Surat teguran somasi ke-2 tanggal 20 Juli 2023. 2. Bukti saksi. A. Bapak Juliani SH sebagai notaris yang menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli pada tanggal 15 Januari 2023. B. Ibu Yuni SH sebagai saksi yang mengetahui bahwa Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali somasi kepada Tuan Budi. Demikian bukti-bukti dapat kami ajukan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Anggit Budiarto SH. Membacakan kesimpulan. Kota Bogor 30 November 2005. Kesimpulan. Dalam perkara nomor 32/PDT/2005 antara Tuan Andi melawan Tuan Budi, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 32/PDT/2005 pada Pengadilan Negeri Kota Bogor di Kota Bogor, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Anggit SH, 2 Budiarto SH, masing-masing adalah advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Anggit dan rekan, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 17 Oktober 2025. Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili Tuan Andi selaku penggugat. Dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata 32 nomor 32/PDT/2005. A. Pokok-pokok gugatan dan jawaban gugatan. 1. Gugatan. A. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. B. Menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. C. Menghukum tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah. D. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 2. Jawaban gugatan. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. B. Bahwa menyatakan benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebanyak 1 miliar rupiah. C. Tergugat belum dapat melunasi hutang dikarenakan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. D. Bahwa penggugat dengan itikat baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan dan telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi, namun ternyata tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini tergugat belum membayarkan hutangnya kepada penggugat. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi dan atas kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi.
Bahwa kerugian penggugat atas perbuatan prestasi tergugat diantaranya hutang pokok sebesar 1 miliar terhitung hingga didaftarkannya gugatan Aqua F. Total hutang tergugat 1 miliar rupiah. G. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan prestasi, maka telah patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. B. Bahwa penggugat mengajukan bukti berupa 1. Bukti surat terdiri dari P1 surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari 2023. P2 surat teguran somasi ke-1 pada tanggal 10 Juli 2023. P3 surat teguran atau somasi kedua tanggal 20 Juli 2023. Pada tanggal 15 Januari 2023 bukti saksi terdiri dari 2. Pada tanggal 15 Januari 2023 saksi 2 Ibu Yuni Esa sebagai saksi yang mengetahui bahwa Tuan Andi telah merekam 2 kali somasi kepada Tuan Budi. Bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat terdiri dari T1 surat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti saksi terdiri dari saksi 1 Sumirna SH menyaksikan penandatanganan perjanjian tanggal 15 Januari 2023. D. Tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat menangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter kubik di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Bahwa disepakati skema pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayar taat penandatanganan. Tahap 2, pelunasan sebesar 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Bahwa tergugat hanya membayar uang muka sebesar 300 juta namun tidak melunasi sisa bayaran hingga batas waktu ditentukan. Bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian tergugat tetap tidak membayar sisa penjualan meskipun telah diberikan 2 kali surat teguran somasi oleh penggugat. 7. Bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta tambahan waktu, namun alasan tersebut bukan merupakan alasan yang dibenarkan dalam perjanjian maupun oleh hukum perikatan. Bahwa keterlambatan dan kelalaian tergugat telah menimbulkan kerugian pada penggugat karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan nilai ekonominya menjadi menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara nomor 32/3 PDT/2025 yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut. Premier. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal atau dibatalkan karena kelalaian tergugat. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah kepada penggugat dalam keadaan bebas dari sengketa. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian material akibat terhambatnya penjualan tanah, kerugian imaterial yang dialami penggugat, penggantian biaya somasi dan biaya proses perkara. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa doangsum apabila lalai melaksanakan putusan. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. 1. Mohon putusan seadil-adilnya. Kota Bogor 30 November 2005. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Anggit Budaya Budiarto SH. Sekian presentasi saya, tugas dari praktek peradilan perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.